Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita lanjutkan ngaji kita untuk surat Hud ayat 12. Psikologi Tafsir Al-Jailani, sekarang tanggal 3 Maret 2024, pertemuan 137. Saya tidak tampilkan slide-nya karena saya nggak bawa kitabnya ini ya Bapak Ibu. Kemarin kitabnya saya foto-foto, jadi saya masukkan komputer supaya saya bisa baca komputernya, slide-nya nggak bisa saya tampilkan ini. Jadi untuk hari ini kita nggak pakai slide ya. Kita berdoa dulu, semoga apa yang kita pelajari ini benar-benar memberikan berkah ilmu buat kita. Semoga menjadi jalan cinta kita menuju Allah. Ala hadini aku liniatun salihah li ridhaillah wa li syafaati Rasulillah. Summa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in. Summa ila hadratin jami'il anbiya wa mursalin wa syuhada'i wa salihin. Summa ila jami'il awliyaillah wa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa sallallahu sirra. Summa ila jami'il masyayikhina Syekh Fadil Al-Jailani wa sallallahu sirra. Summa ila wali walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kita sampai di ayat ke-12 surat Hud Bapak Ibu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. Am yakulu naftaroh qul fa'tu bi asri suratin mithlihi muftaroyatin wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin fa illam yastajibu lakum fa'lamu annama unzila bi ilmillahi wa alla ilaha illa huwa fahal antum muslimun. Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Afaman kana ala bayyinatin min rabbih wa yatsluhu syahidum minhu wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahmah ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi minal ahzabi fannaru mau'iduhu fala taku fi miryatim minhu innahul haqqu mir rabbika walakinna aktsaron nasi la yu'minun. Faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba ulaika yu'raduna 'ala rabbihim wa yaqulu syuhada'u haula'il ladzina kadzabu 'ala rabbihim in kuntum shadiqin. Fa illam yastajibu lakum fa'lamu
annama unzila bi'ilmillahi wa an la ilaha illa huwa fahal antum muslimun. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illan nar wa ma kanu yubsirun. Ulaika alladzina yakhsiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftarun la jarama annahum fil akhirati humul aksarun innalladzina amanu wa amilus solihati wa akhbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim ana ala dzalika minasyahidin. Di ayat ke-12 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala'allaka tarikum ba'da ma yuha ilaika. Boleh jadi engkau wahai Rasul yang paling sempurna, karena begitu menginginkan keimanan mereka dan begitu suka bila mereka mengikutimu, engkau hendak meninggalkan sebagian apa yang diwahyukan kepadamu dari kami yang mengandung celaan, cercaan, dan hinaan terhadap mereka. Karena engkau tidak menginginkan mereka menjauh darimu, padahal mereka tidak mau beriman dan mengikutimu. Wadha'ikum bihi sodruka, dan sempit dengan sebab apa yang diwahyukan padamu itu dadamu. Karena takut ayyakulu laula unzila alaihi kanzun. Karena takut bahwa mereka akan mengatakan ketika engkau menyampaikan wahyu pada mereka, mengapa tidak diturunkan kepadanya kekayaan, alih-alih celaan dan cercaan dari Tuhannya agar banyak orang mengikutinya. Jadi kadang-kadang Rasulullah ini agak berat menyampaikan wahyu yang sifatnya cercaan, celaan pada orang kafir, orang munafik, yang tentunya membuat para pengikutnya, para orang-orang yang didakwa itu jadi marah gitu ya. Tapi gimana ini wahyu sampaikan aja sama Rasulullah. Karena mereka bilang kalau emang kamu itu mau merayu kami supaya beriman, mestinya kasih uang dong kami ini. Bukan malah dicerca, dikasih ayat-ayat yang mengandung celaan pada mereka. Masalahnya Rasulullah itu hanya menyampaikan apa yang diwahyukan, nggak bisa ngarang-ngarang sendiri ya. Jadi ini kritikan orang-orang kafir, orang-orang munafik pada Rasulullah. Mengapa tidak diturunkan kekayaan, malah alih-alih cercaan pada kami dari Tuhannya? Itu auja ma'ahu malak, atau paling tidak datangkan bersama dia itu seorang malaikat gitu ya. Kan dia orang biasa, mestinya dikasihlah apa malaikat atau siapalah yang kira-kira bisa meyakinkan kami gitu. Paling tidak datangkan bersama dia seorang malaikat yang membenarkan kenabian dan kerasulannya agar orang-orang mentaatinya tanpa beban. Maka Allah berfirman, janganlah kau pedulikan perkataan mereka, wahai Rasul yang paling sempurna, innama anta nazir, sesungguhnya engkau hanyalah pemberi peringatan yang menyampaikan apa yang diturunkan padamu berupa peringatan dan ancaman untuk mereka, serta janganlah kau acuhkan penolakan dan penerimaan mereka. Sudah, katanya Allah, mau mereka beriman, mau menolak, jangan dipedulikan. Sampaikan aja wahyunya gitu ya. Bertawakallah dengan agamamu dan percayalah padanya. Pada Allah, sesungguhnya dia melindungimu dari kejahatan dan bahaya mereka. Wallahu ala kulli syai'in wakil. Dan Allah terhadap segala sesuatu yang mereka perbuat maha mengawasi. Allah maha mengawasi perbuatan mereka. Dia maha mengetahui perbuatan mereka yang patut atas hukuman dan adab serta perbuatan mereka yang berhak dan atas penghargaan dan pahala. Allah akan membalas mereka berdasarkan ilmu dan pengetahuannya. Tidakkah cukup bahwa Al-Quran yang membuat para penyair lihai dan ulung yang melawan dan memusuhimu itu takluk dan membenarkanmu? Am yakulu naftaroh, bahkan apakah mereka mengatakan dengan sombong dan angkuh bahwa dia, Nabi Muhammad, telah
membuat-buat Al-Quran itu dari dirinya sendiri, lalu menyebutnya sebagai wahyu. Kul, katakanlah pada mereka, wahai Rasul yang paling sempurna, ketika mereka menuduhmu, membuat-buat atau membuat Al-Quran itu dari dirimu sendiri. Katakan pada mereka, Fa'tu bi asri suratim mithlih. Kalau demikian, ayo datangkanlah wahai orang-orang sombong lagi membangkang 10 surat saja, semisal dengannya, yakni seperti surat terpendeknya saja. Muftaro muftaro muftaroyatin wadu'u man istata'tum min dunillah. Coba kamu buat 10 surat pendek aja yang dibuat-buat dan dikarang-karang berdasarkan klaim kamu bahwa kamu lebih mampu untuk ngarang karena pengalaman panjangmu dalam penyusunan syair dan kata-kata, penelusuran kalam para sastrawan, serta kebiasaan merangkai kisah dan syair. Jika kamu tidak mampu membuatnya sendiri, mintalah bantuan kepada saudara-saudara serta para pendukungmu. Dan panggillah siapa saja yang kamu sanggup panggil. In kuntum shodikin, wadu'u man istata'tum min dunillahi, in kuntum shodikin. Coba kamu panggil teman-temanmu, siapa saja yang kamu sanggup panggil selain Allah, lalu bersepakatlah dengan mereka untuk mengarangnya, jika kamu memang orang-orang yang benar dalam sangkaanmu itu. Fa illam yastajibu lakum, dan jika mereka tidak bisa memenuhi panggilanmu, wahai kaum beriman, dan tidak pula membuat sesuatu dari tantangan yang kamu kemukakan, fa'lamu annama unzila bi'ilmillah. Maka ketahuilah, wahai kaum beriman, tenangkan dirimu dan yakinlah, sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah, dengan kesempurnaan dan irodahnya. Yang tak satu pun makhluk Allah dapat menciptakan atau mampu membuat dan menentangnya. Karena bagaimana mungkin makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan menentang Allah sementara tidak ada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Wa alla ilaha illahu, dan tidak Tuhan dalam eksistensi selain Dia. Fahal antum muslimun, apakah kamu mau berserah diri pada Allah, tunduk pada hukum-hukumnya, menyerahkan segala urusan kamu padanya, serta ikhlas, tenang dan kokoh di jalan besar tauhid? Bahkan kamu, wahai orang-orang bertauhid, para pengikut Nabi Muhammad, begitu pula. Kemudian Allah memberi nasihat dan peringatan dengan berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha." Barang siapa dengan melakukan amal serta menanggung kesusahan dan kepayahan menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya yang mencakup harta dan keturunan, nuwaffi nuwaf nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Niscaya kami penuhi pada mereka balasan amal mereka di dunia untuk kehidupan dunia. Wahum fiha la yubkhosun, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Yakni balasan amal mereka di dunia tidak dikurangi sedikit pun jika tujuan mereka hanya terbatas pada dunia. Adapun di akhirat, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Kalau kamu memang cuma pengen dunia, ya sudah, kita kasih semua itu untuk duniamu, dan di akhirat mereka itulah orang-orang yang tidak dapat sesuatu pun. Balasan amal mereka sudah tidak tersedia lagi selain neraka. Karena kebaikan mereka setelah dibalas penuh dalam kehidupan di dunia, sehingga yang tersisa hanyalah pembalasan penuh atas keburukan mereka. Dan pembalasan keburukan tidak lain hanyalah neraka, dengan berbagai siksaan kepedihannya, dan singkatnya, wahabito ma sona'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Dan habislah, hilanglah semua apa yang telah mereka perbuat di dunia berupa kebaikan kebajikan, karena niat mereka hanya supaya dapat balasan di dunia, dan tanpa perbaikan atas niat tersebut, sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan dari berbagai kebaikan di dunia maupun yang meskipun itu tampak sebagai amal soleh, karena cuma berharap pada dunia.
Afaman kana ala bayyinatin mir rabbih. Apakah orang-orang kafir itu sama dengan orang-orang yang mempunyai bukti yang nyata dari Tuhannya berupa Al-Quran? Yakni apa kamu mengira bahwa mereka, bahwa orang yang telah disingkapkan untuknya bukti nyata dan kesaksian hakiki dari Tuhannya, serta telah mencapai makom tauhid dan berlakunya kesatuan zat di semua makhluk yang ada maupun yang punah, wa yatsluhu syahidum minhu, dan samping itu diikuti oleh lisan seorang saksi yang menyatakan kebenaran dan turun darinya, yakni dari sisi Tuhannya sebagai karunia dan keutamaan untuknya. Apakah mungkin dia menginginkan dan memaksudkan dengan berbagai perbuatan dan amal yang dilakukannya sama dengan seperti yang diinginkan oleh orang-orang yang terhalang dari al-haq serta dari peliputan dan kemandiriannya pada seluruh jejak yang tampak di berbagai ufuk? Tidak dan tidak sama sekali. Apakah sama orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui? Quran surat 399, dan hanya ulul albablah yang dapat mengambil pelajaran. Dan bagaimana bisa mereka mengingkari kesaksian Al-Quran atas kebenaran sang manusia terbaik, yaitu Rasulullah, sedangkan wa min qablihi wa min qablihi kitabu Musa. Sebelumnya telah ada pula kitabnya Musa yang membenarkan pernyataan dan karena keumuman hukumnya, imama menjadi pedoman, yakni teladan bagi seluruh manusia, wa rahmah, dan rahmat yang menyeluruh bagi kalangan khawas maupun awam untuk menunjuki mereka ke Darussalam. Ulaika yu'minuna bih. Mereka itu yakni para ahli Taurat yang mengimaninya dan menaati isinya, beriman dengannya, yakni dengan kebenaran Al-Quran karena telah termaktub dalam Taurat yang diturunkan pada mereka. Wa may yakfur bihi min minal ahzabi fannaru mau'iduhu. Dan barang siapa mengingkarinya, yakni mengingkari Al-Quran dan kebenarannya dari golongan-golongan penentang Rasulullah, yakni mereka yang bersekutu dengan para pemalsu Taurat yang telah menyeleweng dari jalan besar iman, maka nerakalah tempatnya kembali. Pastilah ia akan dimasukkan ke dalamnya sesuai dengan tuntutan keadilan ilahi. Fala taku fala taku fi miryatim minhu innahul haqqu mir rabbik. Karena itu janganlah engkau, wahai Rasul yang paling sempurna, ragu atau bimbang terhadapnya, yakni terhadap kabar mereka akan digiring ke neraka sebagai pelaksanaan janji Allah. Yang sesungguhnya kabar itu adalah kebenaran yang turun dari Tuhanmu dan pasti akan terjadi. Walakinna aktsarun nasi la yu'minun, tetapi kebanyakan manusia lalai karena tebalnya hijab mereka dan tidak beriman karena kebenarannya serta kebenaran dan pelaksanaan janjinya Allah itu. Karena itulah mereka menyingkapkan isi kitabnya dan menambahinya dengan sesuatu yang tidak datang dari Allah. Waman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Dan siapakah yang lebih zalim pada Allah daripada orang yang membuat kedustaan terhadap Allah dengan sengaja serta mengubah kitabnya dengan mengurangi dan menambahi. Ulaika yu'radu wa ulaika yu'raduna ala rabbihim. Mereka yang lancang pada Allah dan menyimpangkan kitabnya Allah itu dengan mengubah ayat-ayat Allah itu akan dihadapkan pada hari Ardul Akbar, hari pengumbaran terbesar, dihadapkan pada Tuhan mereka dan ditanya tentang apa yang mereka perbuat terhadap kitab Allah, lalu mereka mengingkari dan mengaku tidak bersalah. Wa yakulul ashhadu haula'il ladzi kadzabu al kadzabu ala rabbihim. Dan para saksi itu akan berkata, yakni anggota-anggota tubuh mereka sebagai penetapan hujah terhadap mereka, orang-orang inilah orang-orang yang membangkang dan melampaui batas dan telah berdusta terhadap Tuhan mereka serta memalsukan kitab Allah dengan membuat-buat dan mengada-ada secara dolim serta memusuhi. Setelah kesaksian para saksi itu, diserukanlah dari balik benteng kegagahan dan keagungannya
Selain setelah kesaksian para saksi itu diserukanlah dari balik benteng kegagahan dan keagungannya selain Allah lalu bersepakatlah mereka dengan untuk mengarangnya. Oh, sebentar. Hmm, sebentar, Pak Ibu. Ada yang hilang. Oh, ada lembaran yang kelewatan nggak yang saya fotonya. Bentar ya. Halaman 104 potong, Pak Ibu. Nah, saya cari dulu ya. Hmm, ada halaman yang hilang. Bentar. Nah, ini ketemu. Halaman 404 keselip, Pak Ibu. Saya ulang lagi ya. Waman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba, dan siapa yang lebih zalim pada Allah daripada orang-orang yang berbuat dusta terhadap Allah dengan sengaja mengubah kitabnya dengan mengurangi atau menambahi. Ulaika yu'raduna 'ala rabbihim. Mereka itu yang lancang kepada Allah dan menyimpangkan kitabnya dan mengubah ayat-ayatnya, itu akan dihadapkan pada hari kiamat kepada Allah dan ditanya tentang apa yang mereka perbuat terhadap kitab Allah, lalu mereka mengingkari dan mengaku tidak bersalah. Wa yaqulul ashhadu ula'il ladzina kadzabu ala rabbihim, dan para saksi yaitu anggota-anggota tubuh mereka itu akan berhujah dan bersaksi, orang-orang inilah yang telah membangkang dan melampaui batas
yang telah berdusta terhadap Tuhan mereka, serta memalsukan kitabnya dengan membuat-buat dan mengada-ada secara zalim, serta memusuhi. Setelah kesaksian para saksi itu, diserukanlah dari balik benteng kegagahan keagungannya untuk mempermalukan membuat mereka terhina di hadapan para saksi. Ala la'natullahi ala zalimin, ketahuilah laknat Allah serta pengusiran dan penghalauan dari rahmatnya yang luas ditimpakan atas orang-orang yang zalim, yang telah melanggar tuntunan hukum dan hikmahnya dan menentang serta sombong. Alladzina yasudduna an sabilillahi, dan mereka yaitu orang-orang yang menghalang-halangi dan memalingkan hamba Allah dari jalan Allah, yaitu syariat yang diturunkan dari sisinya kepada para nabi dan rasulnya dengan adil dan lurus, wa yabghunaha iwaja, dan menginginkan supaya jalan itu bengkok, yakni mereka ingin mengadakan pembengkokan dan penyimpangan serta memalingkan orang-orang yang telah beriman dan tunduk padanya. Dengan demikian mereka berhak atas siksaan dan hukuman di akhirat. Wahum bil akhirati hum kafirun, dan mereka adalah orang-orang yang kafir dan ingkar karena buruknya tabiat dan fitrah mereka terhadap akhirat yang disiapkan untuk pembalasan dan pengganjaran. Ulaika lahum yakunu mu'jizina fi fil ardi. Mereka orang-orang yang jauh, mereka orang-orang jauh yang berlebihan mengada-ada terhadap Allah serta bertindak keterlaluan dengan mengubah kitabnya itu. Tidak termasuk dalam golongan pembawa mukjizat sehingga mampu menunjukkan mukjizat di bumi terhadap setiap orang yang menentang mereka. Wa ma kana lahum min dunillahi min auliya, dan tidak ada bagi mereka penolong selain Allah yang dapat menolong mereka dari azab Allah kepada mereka bila Dia berkehendak untuk menyiksa mereka di dunia. Namun Allah menunda azab mereka hingga hari pembalasan agar mereka melakukan lebih banyak penyebab dan sebab bagi azab daripada sebelumnya, sehingga kepedihan akhirat berlangsung abadi untuk mereka. Bahkan yudha'afu lahumul azab, maka nu yastati'una sam'a, azab itu akan dilipat gandakan pada mereka karena mereka lantaran berpaling dari kebenaran tidak mampu mendengar kebenaran karena telinga mereka telah terhalang untuk mendengar kebenaran. Wa makanu yubsirun, dan mereka pun nggak bisa melihat karena mereka buta, mereka tidak mau melihat petunjuk dari Allah. Pada akhirnya ulaikal ladzina khosiru anfusahum, mereka yang tidak mau mendengar kebenaran itu dan melihat tanda-tanda kebenaran itu adalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dengan membuat dusta terhadap Allah dengan sesuatu yang tidak layak bagi kemuliaannya, dengan mempersekutukan ciptaannya, dengan mempersekutukan ciptaannya dengan Dia, mempersekutukan Allah dengan ciptaannya dalam keberhakan untuk disembah. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun, dan lenyaplah dari mereka apa yang selalu mereka ada-adakan berupa tuhan-tuhan batil yang tidak akan tersisa bagi mereka selain penyesalan dan kerugian. Karena itu la jarama annahum fil akhirati humul akhsarun, dan tidaklah diragukan bahwa mereka kelak di akhirat menjadi orang-orang yang paling merugi dan hanya mendapat kerugian dan keterhalangan. Bukankah itu kerugian yang nyata? Innalladzina amanu wa amilus solihati, sesungguhnya orang-orang beriman dan menyerahkan semua urusan mereka pada Allah serta mengerjakan amal-amal soleh yang mendekatkan mereka pada Allah, wa akhbatu ila rabbihim, dan merendahkan diri kepada Tuhan mereka dengan tentram dan khusyuk, ulaika ashabul jannah, mereka itulah orang-orang bahagia yang diterima, soleh, hidup damai, dan para penghuni surga yang merupakan rumah bagi orang-orang bahagia. Hum fiha kholidun. Mereka kekal di dalamnya dengan lestari, tentram, serta tenang tanpa rasa takut
pada diri mereka dan tidak pula mereka bersedih. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa ana ala dzalika minasyahidin. Kita sampai di ayat 23 Bapak Ibu ya. Ya, pokoknya kita ngaji terus Bapak Ibu walaupun dengan kondisi yang tidak ideal. Saya sedang di luar kota. Yang penting kita ngaji terus. Mudah-mudahan Allah memberkahi apa yang kita lakukan ini. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'al hujjatan lana ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.